Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Rahayu, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang politik identitas dan primordial Islam dalam buku Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik pada isu politik identitas pada tahun 1970-an, bermula di Amerika Serikat ketika menghadapi masalah minoritas, gender, feminisme, ras, etnis, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan merasa teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam. Di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka. Tetapi, apakah sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin? Tentu ini merupakan masalah yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Lalu, bagaimana dengan politik identitas dan primordial Islamnya? Pada saat dunia Islam yang terpecah sedang berada di burit antara peradaban, sejak beberapa abad yang lalu, dalam pandangan saya akan sulit menemukan pribadi-pribadi Muslim yang mampu secara psikologis, religi, dan kultural yang bersikap lebih tenang, objektif, dan realistik, kecuali mereka yang terdidik dan tercerahkan. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan mereka yang merantau ke negara-negara barat, yang jumlah mereka semakin membengkak dari tahun ke tahun. Di negara-negara Uni Eropa saja misalnya, sejak beberapa tahun terakhir, jumlah Muslim sudah mencapai 20 juta, sebuah jumlah yang cukup besar. Di Amerika, penduduk Muslimnya bergerak antara 6 sampai dengan 8 juta bagi yang berasal dari imigran maupun melalui konversi. Sekarang, orang sudah mulai berbicara tentang Islam in the West sebagai kelanjutan dari konsep klasik Islam itu sendiri, seperti klasik Dar al-Islam dan Dar al-Harb, yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia mutakhir. Di antara Muslim perantau di belahan bumi barat ini, masih ada saja yang terpasung oleh konsep klasik Islam itu sendiri. Akibatnya, perasaan keterasingan sering menghantui mereka di tanah air baru itu. Situasi politik ekonomi juga tidak memberi harapan. Selain harus berhadapan dengan rezim-rezim yang despotik, yang korup, yang tidak jarang mendapat pembenaran agama dari ulama yang tak paham peta. Munculnya kelompok garis keras Muslim umumnya berasal dari mereka yang terasing. Ini adalah di antara tragedi diaspora Muslim di awal abad ke-21 yang tidak jarang menggunakan jubah Islam sebagai politik identitasnya. Tetapi mereka yang percaya bahwa Amerika misalnya dapat saja menjadi bumi Islam, sekalipun jumlahnya minoritas, akan bersikap lebih longgar dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam untuk mencari jawaban tentang makna kebenaran mereka di sana. Kelompok ini umumnya terdiri dari mereka yang terdidik dengan berbagai profesi yang mampu bertanding dengan penduduk asli. Mereka ini tidak perlu ribut dengan masalah politik identitas dengan memakai label Islam, karena mereka sudah merasa menjadi lebih bagian dari mainstream masyarakat luas dengan segala kemampuan saringan kultural yang mereka miliki. Memang selama beberapa tahun terakhir, akibat tragedi 9 November 2001, Muslim di Amerika setempat menjadi guncang dan cemas karena mereka diteror sebagai orang yang dipandang memusuhi Barat. Tetapi secara berangsur keadaan sudah semakin menjadi normal karena dua hal. Yang pertama, berkat penjelasan yang diberikan tokoh-tokoh Muslim kepada publik Amerika bahwa Islam secara keras mengutuk terorisme.
Kedua, harus dicatat jasa dua penulis non-muslim, John L. Esposito dari Amerika dan Karen Armstrong dari Inggris, yang tidak bosan-bosannya menjelaskan bahwa Islam itu dari sisi ajarannya adalah agama yang damai, bukan agama yang teror. Perbuatan segelintir orang yang sedang mabuk tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatur bahwa Islam itu adalah agama pro kekerasan. Tetapi neokonservatif Amerika dan Zionis, kedua penulis barat ini malah dituduh setelah melakukan apologi terhadap Islam. Menurut Armstrong, orang perlu tahu bahwa Islam adalah sebuah agama universal dan di situ tidak ada sesuatu yang bersifat oriental secara agresif atau bersifat anti barat. Sebaliknya, dalam garis Lewis Islam secara inheren adalah sebuah agama pro kekerasan. Untuk mengakhiri bagian ini, pandangan Bassam Tibi tentang politik identitas diaspora muslim di Eropa akan semakin menjelaskan analisis kita hari ini. Itu menjadi penting terutama karena pembengkakan demografis muslim ini di benua seperti sudah tidak dapat lagi dibendung. Sehingga seorang Bernard Lewis sampai mencemaskan bahwa di akhir abad ke-21, Europe will become a part of the Arab Muslim Maghreb, sebuah kecemasan yang mungkin agak berlebihan. Tetapi melihat angka-angka di bawah ini, jika semuanya berjalan normal dan benturan keras tentara peradaban tidak terjadi, maka pertambahan jumlah diaspora muslim itu memang agak mengejutkan. Tahun 2000 jumlahnya baru 15 juta. 6 tahun kemudian menjadi 20 juta dan pada tahun 2023 diproyeksi akan berubah menjadi 40 juta yang tersebar di seluruh Eropa, sekalipun yang terbanyak berada di Prancis dan Inggris. Coba bandingkan situasi tahun 1950, umat muslim di Eropa kurang dari 1 juta. Baru sejak 1960-an, ketika ekonomi benua itu mengalami kemajuan pesat, maka berdatanganlah para imigran dari berbagai negara muslim untuk perbaikan nasib mereka. Jika masalahnya semata bersifat demokratis dalam upaya mengadu nasib, mungkin hal ini tidak akan terlalu merasakan. Tetapi para diaspora ini terutama dengan ideologi Islamis dan Salafis, sekalipun minoritas, berhasil mempengaruhi sebagian besar masjid di Eropa. Melalui media masjid inilah pesan-pesan politik mereka dengan dalil-dalil sakral disampaikan dengan efektif. Disinilah pembicaraan tentang politik identitas menjadi sangat krusial untuk dikaji sebagai bahan penting bagi pembacaan peta politik Indonesia kontemporer. Itulah sedikit penjelasan tentang problematika politik identitas dan primordial Islam yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahami bahwa Islam bukanlah agama yang pro terhadap terorisme dan anti terhadap politik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sartika Rahayu, Prodi Ilmu Politik, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.